Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya dalam keadaan semangat untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada kesempatan hari ini meskipun dalam keadaan daring. Sebelum proses belajar mengajar ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Apakah semua anggota kelas hadir pada hari ini? Atau ada yang berhalangan hadir? Oke, hadir semua ya. Mohon diperhatikan, untuk Ananda sekalian, harap untuk mengaktifkan kameranya selama proses pembelajaran berlangsung agar Ibu mudah untuk melihat siapa saja yang berkontribusi dalam proses belajar mengajar untuk pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu atau Ananda sekalian ada yang tahu apa sih manfaat kita mempelajari tentang sistem indera pada manusia untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi untuk Ananda sekalian yang ingin berpendapat bisa mengaktifkan mikrofonnya. Benar sekali. Apakah Ananda yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup? Nah, jadi, adapun manfaat kita mempelajari tentang sistem indera pada manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah menambah rasa syukur kita terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan mempelajari tentang sistem indera pada manusia ini, kita jadi lebih tahu akan organ yang terdapat pada tubuh kita. Kemudian, kita bisa melakukan atau menggunakan organ kita sesuai dengan fungsinya. Kemudian dengan mempelajari tentang sistem indera ini, diharapkan nantinya kita bisa lebih mengerti apabila seandainya ada terjadi gangguan pada sistem indera, kita jadi lebih mengerti bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi, Ibu berharap setelah kita mempelajari tentang sistem indera pada manusia ini, Ibu ingin Ananda sekalian dapat menunjukkan rasa ingin tahunya tentang sistem indera pada manusia, kemudian dapat mengidentifikasi organ-organ sistem indera pada manusia, kemudian menjelaskan fungsi-fungsi dari organ sistem indera pada manusia, kemudian menjelaskan mekanisme sistem indera pada manusia, menjelaskan macam-macam penyakit pada sistem indera pada manusia, kemudian dapat menunjukkan cara pencegahan penyakit pada sistem indera manusia. Berikut ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini ada gambar mata, telinga, hidung, tangan, dan lidah. Nah, kira-kira kaitannya dengan materi kita hari ini apa ya? Nah, jadi untuk Ananda sekalian, Ibu harapkan dapat memberikan sebuah pertanyaan mengenai gambar tersebut. Kemudian, Ananda sekalian juga diharapkan untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang Ananda buat. Nah, jadi sebelum Ananda menjawab pertanyaan yang Ananda buat, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan penjelasan mengenai sistem indera pada manusia. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Nah, kemudian alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Nah, jadi untuk sistem indera dan alat indera itu memiliki definisi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melihat macam-macam indera pada manusia. Berikut ini adalah gambar organ yang mewakili masing-masing dari indera pada manusia, yaitu ada mata, ada lidah, ada hidung, telinga, dan kulit. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang indera penglihatan. Indera penglihatan itu dilakukan oleh mata.
Mata terletak di dalam rongga mata pada tengkorak. Nah, ini adalah struktur dari bola mata. Bola mata itu sendiri dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu ada lapisan sklera, koroid, dan retina. Masing-masing lapisan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk lapisan yang pertama itu ada sklera, atau yang biasa disebut dengan tunika fibrosa, merupakan lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Kemudian lapisan kedua yaitu koroid, atau biasa disebut dengan tunika vasculosa, merupakan lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Nah, pembuluh darah ini bertugas untuk mensuplai nutrisi bagi mata. Sementara pigmen itu berfungsi untuk menyerap refleksi cahaya pada mata. Kemudian lapisan yang ketiga itu adalah retina, atau yang biasa disebut dengan tunika nervosa, merupakan lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Selanjutnya untuk struktur dari bola mata itu sendiri dapat kita lihat pada gambar yang ditunjukkan oleh bagian A itu adalah kornea, merupakan bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Fungsinya adalah untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Kemudian ada bagian B, itu adalah aqueous humor, adalah cairan yang dihasilkan badan silaris dan mengisi bagian depan lensa. Nah, fungsinya adalah untuk memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian bagian C, itu adalah canal clamp, adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkan ke pembuluh darah. Kemudian ada bagian D, itu pupil, adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Kemudian yang E itu iris atau yang biasa disebut dengan selaput pelangi, merupakan bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Kemudian bagian F itu ada lensa mata, merupakan lensa biokonkav bening dari serat protein. Kemudian untuk bagian G itu ada badan silaris, merupakan kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi untuk mengubah cembung hingga cekung pada lensa mata dengan kontraksi dan relaksasi. Nah, kemudian yang H itu adalah vitreous humor, merupakan cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata yang berfungsi untuk menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Kemudian ada makula lutea atau yang biasa disebut dengan bintik kuning, merupakan bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Kemudian bagian J itu adalah bintik buta, merupakan bagian yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Kemudian untuk bagian K itu adalah saraf optik, merupakan saraf yang mengatur indera penglihatan. Selanjutnya kita akan melihat mekanisme pada indera penglihatan. Nah, pertama-tama cahaya yang diterima oleh mata, kemudian masuk ke kornea, kemudian ke pupil, lalu ke lensa, lalu menuju vitreous humor, kemudian ke fovea pada retina, kemudian akan diteruskan ke saraf optik. Nah, kemudian dari saraf optik ini akan disampaikan ke otak. Nah, kemudian di otak barulah cahaya itu akan diinterpretasikan atau diterjemahkan sehingga kita bisa melihat sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat. Selanjutnya, indera pendengaran. Untuk indera pendengaran, organ yang berfungsi adalah telinga. Nah, ini adalah struktur dari telinga. Pada telinga itu terdapat bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga luar itu sendiri berfungsi untuk menangkap rangsang, getaran bunyi, atau bunyi dari luar. Kemudian terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga. Selanjutnya ada telinga bagian tengah, itu berfungsi untuk menghantarkan bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Nah, terdiri dari membran timpani, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Tulang-tulang pendengaran itu ada malleus, incus, dan stapes. Kemudian, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga tengah. Terdiri dari labirin tulang dan labirin selaput. Dalam labirin tulang terdapat vestibulum, kanalis, semicularis, dan koklea. Kemudian di dalam koklea terdapat organ korti untuk mengubah getaran mekanik gelombang bunyi menjadi impuls yang akan dihantarkan ke pusat pendengaran.
Kemudian untuk struktur telinga itu sendiri, pada gambar itu dijelaskan menggunakan huruf A hingga I. Pada bagian A, itu adalah daun telinga, berfungsi untuk mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Kemudian yang B, itu adalah saluran telinga, berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Kemudian saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi mengumpulkan kotoran. Kemudian yang C, itu merupakan membran timpani, atau yang biasa disebut dengan gendang telinga, berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran itu sendiri berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tingkap oval. Kemudian yang E adalah saluran eustachius, merupakan saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Kemudian yang F itu adalah kanal semisirkuler atau saluran setengah lingkaran, yang terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Nah, kemudian untuk bagian G itu adalah vestibula, terdiri dari sakulus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa makula yang dipengaruhi oleh gerakan otolit. Kemudian bagian yang H itu adalah koklea. Koklea itu adalah saluran menggulung berisi cairan limfe yang terdiri dari 3 saluran. Kemudian ada I, itu saraf auditori, adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Kemudian mekanisme pada indera pendengaran itu yaitu dimulai dengan adanya sumber suara, kemudian masuk ke dalam telinga melalui udara, kemudian diteruskan ke gendang telinga, kemudian gendang telinga akan bergetar. Getaran itu akan disampaikan ke bagian tulang-tulang pendengaran, kemudian dari tulang-tulang pendengaran itu akan disampaikan ke ujung saraf. Nah, kemudian yang dari ujung saraf ini, getaran tersebut akan diteruskan ke otak. Nah, barulah di otak akan diterjemahkan dan kita akan bisa mendengar, oh bahwasannya ini adalah suara lonceng, ini adalah suara burung, ini adalah suara motor, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke indera penciuman. Adapun organ yang berfungsi dalam sistem indera penciuman adalah hidung. Nah, hidung itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai fungsi respirasi, fungsi olfaktoris, fungsi fonetik, dan fungsi mekanik. Fungsi respirasi itu yaitu untuk mengatur kondisi udara, penyaring udara, penyeimbang dalam pertukaran tekanan. Kemudian yang untuk fungsi olfaktoris itu adalah untuk penciuman ke reservoir udara untuk menampung stimulus pembau. Kemudian untuk fungsi fonetik itu resonansi suara dan mencegah hantaran suara sendiri melalui konduksi tulang. Kemudian untuk fungsi mekanik itu berfungsi untuk meringankan beban kepala, proteksi terhadap trauma, dan pelindung panas. Ini adalah struktur dari hidung. Nah, di sini kita dapat melihat pada hidung itu terdapat ada jembatan hidung, kemudian kuntung hidung, ada sayap, ada rongga hidung, kemudian ada lubang hidung, dan ujung hidung. Kemudian untuk struktur bagian dalam pada hidung itu terdapat tulang hidung, ada saraf pembau, ada saraf pembau ke otak, kemudian ada silia atau rambut hidung, dan selaput lendir. Untuk mekanismenya yaitu udara masuk ke hidung, kemudian larut pada selaput mukosa, kemudian merangsang silia sel reseptor, kemudian rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah. Maka setelah sampai di otak, jenis bau dapat dikenali. Indera selanjutnya adalah indera pengecap. Organ yang berfungsi untuk indera pengecap ini adalah lidah. Pada gambar itu dapat dilihat bahwasannya pada bagian-bagian lidah ada beberapa bagian yang peka terhadap rasa. Untuk rasa manis ditandai dengan warna pink, yaitu terdapat pada bagian ujung lidah. Kemudian untuk rasa asam itu ditunjukkan oleh warna ungu. Kemudian untuk rasa asin ditunjukkan oleh warna kuning. Kemudian bagian yang merasakan rasa pahit itu ditunjukkan oleh bagian yang berwarna biru, terletak pada bagian pangkal lidah. Kemudian untuk mekanisme pada indera pengecap itu dimulai ketika molekul makanan yang kita kunyah akan larut dalam saliva atau air liur, kemudian diteruskan ke sel-sel kuncup atau kemoreseptor, kemudian
akan menghasilkan impuls dan disampaikan ke saraf kranial, lalu disampaikan ke otak, maka kita dapat merasakan apa dia itu manis, apakah dia itu asin, asam, atau pahit. Indra selanjutnya adalah indra peraba. Indra peraba dilakukan oleh kulit. Kulit itu sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah epidermis, kemudian lapisan yang kedua adalah dermis, dan lapisan yang ketiga adalah jaringan subkutan atau yang biasa disebut juga dengan hipodermis. Kemudian ada gangguan pada sistem indera manusia. Pertama, ada gangguan pada indera penglihatan, yaitu miopi atau yang biasa disebut dengan rabun jauh. Itu merupakan tidak mampu melihat benda jarak jauh. Nah, miopi ini terjadi karena bayangan jatuh sebelum retina, kemudian bola mata terlalu lonjong, kemudian kelengkungan lensa mata yang terlalu besar. Namun, miopi ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Kemudian penyakit yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Nah, ini adalah tidak mampunya seseorang melihat objek dalam jarak yang dekat. Hipermetropi terjadi karena bayangan jatuh setelah retina, kemudian bola mata terlalu pipih, dan kelengkungan lensa mata terlalu kecil. Namun dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Selanjutnya itu presbiopi adalah cacat mata tua disebabkan karena faktor usia. Selanjutnya ada astigmatisme atau mata silindris disebabkan karena bentuk kornea mata yang tidak bulat. Kemudian ada katarak. Katarak itu adanya keruhnya lensa mata karena pembentukan glukosa dan lain-lain. Selanjutnya ada trakoma, itu peradangan lapisan konjungtiva mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Lalu ada rabun senja, itu karena defisiensi vitamin A. Lalu ada buta saraf, terjadi karena kerusakan retina optik. Kemudian ada buta warna, itu terjadi karena salah satu jenis atau lebih sel reseptor cahaya tidak dapat menerima atau mengenali warna tertentu. Selanjutnya gangguan pada indera pendengaran, itu ada tuli saraf, terjadi karena kerusakan organ kortil atau saraf auditori. Kemudian ada tuli konduktif, itu terjadi karena gangguan pengantaran suara ke koklea. Kemudian ada motion sickness, itu penyakit mabuk akibat perjalanan darat, laut, ataupun udara karena reseptor keseimbangan mendeteksi pergerakan namun tidak sinkron karena indera penglihatan dan tubuh tidak mendeteksi pergerakan. Kemudian gangguan pada indera pembau ada hyposmia, itu penurunan reseptor hidung terhadap sebagian bau. Kemudian ada parosmia, itu kesalahan reseptor hidung dan otak dalam menerjemahkan bau. Kemudian ada kakosmia, itu persepsi abnormal terhadap suatu bau yang tidak enak. Kemudian anosmia, ketidakmampuan total reseptor hidung menerima bau. Kemudian ada pilek, yaitu penyakit yang menyebabkan hidung menghasilkan banyak lendir yang menghalangi reseptor hidung untuk menerima bau. Selanjutnya gangguan pada indera pengecap, itu ada sariawan lidah disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kemudian ada kanker lidah disebabkan oleh merokok yang berlebihan, kemudian konsumsi alkohol dan obat-obatan berlebih. Kemudian ada fisura lidah, itu retak-retak dan lekukan pada lidah yang lebih besar yang mudah menimbulkan rasa pedih dan iritasi. Kemudian ada mikroglosi, ukuran lidah dan papila yang lebih kecil daripada yang normal. Kemudian ada makroglosi, yaitu kebalikannya adalah ukuran lidah dan papila yang lebih besar daripada keadaan normal. Yang terakhir adalah gangguan pada indera peraba, yaitu ada panu, itu disebabkan oleh jamur Tinea versicolor. Kemudian ada kurak, disebabkan oleh jamur Microsporium. Kemudian ada jerawat, disebabkan oleh bakteri Staphylococcus Bacterium acnes yang menyebabkan tersumbatnya pori-pori pada kulit. Kemudian ada dermatitis, adalah peradangan kulit seperti munculnya ruam, rasa gatal dan inflamasi sebagai respon imun terhadap benda asing dan patogen. Nah, baiklah, itu adalah informasi dari Ibu. Selanjutnya, Ananda sekalian, Ibu beri waktu untuk membaca buku pegangannya masing-masing. Kemudian, apabila seandainya pertanyaan yang Ananda buat sebelumnya tidak dapat atau tidak ditemukan jawabannya pada buku pegangan, Ananda, Ibu berikan kesempatan untuk menggunakan handphonenya atau gadgetnya untuk searching atau mencari jurnal, tetapi harus jurnal yang berkaitan dengan indera pada manusia. Oke, Ibu rasa untuk pencarian jawaban apakah cukup dengan waktu 5 menit atau 7 menit?
Oke, kita sepakat 7 menit ya. Berarti Ibu tunggu selama 7 menit. Jadi setelah 7 menit, nanti Ananda sekalian harus merumuskan jawaban terkait pertanyaannya. Setelah jawabannya dirasa cukup baik atau cukup bagus, Ananda nanti dipersilahkan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan pertanyaan yang Ananda buat mengenai sistem indera pada manusia pada materi pertemuan hari ini. Untuk Ananda yang sudah selesai, maka dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan hasil dari pengumpulan informasinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai sistem indera yang tadinya ada 5 sistem indera. Nah, jadi kita sudah mengetahui mulai dari fungsi, struktur, dan mekanisme, bahkan gangguannya juga. Terima kasih kepada Ani yang sudah memberikan informasi lebih terkait dengan indera pada manusia. Jadi, berikan aplaus untuk Ani. Jadi, Ibu berharap untuk kesempatan berikutnya, Ananda sekalian bisa lebih aktif lagi dalam proses belajarnya. Ibu hanya ingin menyampaikan bahwasannya untuk tugas nanti Ananda sekalian lakukan pencarian informasi mengenai perkembangan penyakit pada organ-organ sistem indera manusia. Nah, untuk pengumpulannya dikumpulkan melalui email, kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint. Mengerti? Baiklah, jika semuanya mengerti, Ibu akan akhiri kelas pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian sudah boleh untuk live dari Meet.